Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Ismail. Saya akan memberikan penjelasan mengenai insufisiensi vena kronik. Apa itu penyakit insufisiensi vena kronik? Atau yang biasa kita sebut sebagai varises. Definisinya adalah adanya kerusakan katup pembuluh darah balik vena sehingga darah tidak dapat kembali ke jantung dengan baik, yang mana akibat dari adanya lemahnya katup atau obstruksi dari suatu pembuluh darah. Dan epidemiologinya biasanya cukup banyak, bahkan lebih banyak daripada penyakit jantung koroner. Studi di Inggris menyebutkan prevalensinya sampai 5 kali lebih banyak daripada penyakit jantung koroner. Dan di populasi bahkan prevalensinya bisa sampai di atas 50%, terutama pada usia-usia tua. Manifestasinya klinisnya seperti apa? Ya, banyak yang tidak bergejala, tetapi banyak juga yang keluarnya panas, kemudian pegel, dan terutama ini terjadi ketika aktivitas. Dan klasifikasinya bisa dari ringan, seperti ada pelebaran pembuluh darah masih kurang dari 1 mm yang kita sebut sebagai teleangiektasis, kemudian melebar lagi 1-3 mm menjadi namanya reticular vein, dan kemudian lebih besar lagi, lebih dari 3 mm yaitu varicose vein. Ini biasanya dia akan turtos. Ini yang biasa kita kenal sebagai varises. Kemudian ketika lebih berat lagi maka bisa terjadi edema atau bengkak pada kedua tungkai, atau pada salah satu sisi tungkai yang mengalami gangguan katup tersebut. Kemudian bisa juga kulit jadi tampak kehitaman di kaki akibat dari ekstravasasi pembuluh darah, di mana tekanan darah di vena menjadi tinggi sehingga darah akan keluar. Kemudian bisa juga terjadi eksim atau dermatitis erythematosus, yang mana kadang salah didiagnosis sebagai penyakit kulit, padahal itu adalah salah satu gejala dari adanya gangguan katup pembuluh darah. Kemudian bisa juga lipodermatosklerosis, di mana terjadi inflamasi kronik dan sampai kepada fibrosis sehingga kulitnya akan bisa menjadi cukup keras. Kemudian yang lebih berat lagi biasanya sampai terjadi ulcer atau ulkus, di mana ulcer ini bisa menjadi aktif dan dengan pengobatan bahkan kadang tidak sembuh-sembuh, sehingga memang harus ditangani penyebab dari kelainan katupnya itu sendiri. Faktor risikonya apa? Faktor risikonya yang paling sering adalah usia, ya, di mana usia tua makin sering terkena risiko CVI ini. Kemudian wanita itu lebih sering terkena, ya, karena biasanya wanita itu mengalami kehamilan, persalinan, sehingga risiko CVI-nya akan meningkat. Kemudian obesitas itu juga akan meningkatkan risiko CVI. Kemudian riwayat keluarga, termasuk berdiri lama, duduk lama juga akan meningkatkan risiko CVI. Nah, kemudian bagaimana cara tahunya? Diagnosis pastinya adalah dengan cara USG Doppler, di mana nanti akan didapatkan reflux pembuluh darah sampai lebih dari setengah detik. Kemudian terapinya apa? Ya, terapinya yang paling banyak kita jumpai, paling mudah adalah dengan stocking kompresi. Jadi kita menggunakan stocking yang ada tekanannya, kita berikan pada kaki dengan tujuan untuk membantu mengalirkan darah ke atas, ya, membantu memompa darah itu ke atas sehingga memperingan kerja katup pembuluh darah tersebut. Kemudian bisa juga kita berikan MPFF, ya, suatu micronized purified flavonoid fraction. Ada banyak merek di pasaran, itu juga bisa membantu memperbaiki katup dengan cara menekan inflamasi yang terjadi. Kemudian terapi yang direkomendasikan guideline yang terbaru adalah terapi laser atau endovenous laser ablation, di mana laser ini akan kita masukkan di vena tersebut. Kemudian akan kita ablasi dengan menggunakan teknologi laser sehingga diharapkan pembuluh darah tersebut akan menutup, dan ini akan sangat mengurangi tekanan darah dalam vena tersebut, ya, sehingga pasien biasanya keluarnya akan jauh lebih bagus dan akan merasakan keluhan yang jauh lebih enak setelah tindakan tersebut. Sehingga sebagai kesimpulan bahwa penyakit insufisiensi vena kronik ini penyakit yang sangat banyak, namun masih banyak underdiagnosed, sehingga penting bagi kita untuk mengenali gejalanya, kemudian bagaimana cara mendiagnosisnya, sehingga harapannya akan menurunkan morbiditas pasien-pasien kita. Dan tata laksana memang yang direkomendasikan adalah non bedah, dan salah satunya tadi adalah terapi laser. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.